Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Walaupun memang hari ini kegiatannya pembelajaran jarak jauh, akan tetapi tidak apa-apa, tidak mematahkan semangat kita untuk terus belajar bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks prosedur dalam bahasa Indonesia. Oke, selamat datang di kelas daring bahasa Indonesia. Oke, sebelum kalian semuanya belajar mengenai bahasa Indonesia pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya siap-siapkan buku catatan, buku latihan, dan pensil atau pulpen untuk menunjang kegiatan belajar kalian hari ini. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah mengetahui pengertian teks prosedur. Yang kedua, mengetahui tujuan teks prosedur yang dibaca atau didengar. Kemudian yang ketiga, mengetahui ciri isi teks prosedur yang dibaca atau didengar. Yang keempat, mengetahui ciri kebahasaan teks prosedur yang dibaca atau didengar. Dan yang kelima, mengetahui jenis teks prosedur yang dibaca atau didengar. Perlu diingat baik-baik bahwa tujuan pembelajaran ini yang perlu kalian pegang sampai pada akhirnya kegiatan pembelajaran ini selesai, karena tujuan belajar ini adalah kemampuan-kemampuan yang harus kalian miliki dalam materi pembelajaran hari ini. Yang pertama ada pengertian, ada tujuan teks prosedur, ada ciri isi teks prosedur, kemudian ada ciri kebahasaan, dan yang terakhir ada jenis teks prosedur. Selanjutnya, oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau misalkan sudah siap, mari kita mulai. Oke, coba kita perhatikan baik-baik. Di sini ada contoh teks prosedur cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Oke, coba kita baca pelan-pelan ya. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan setiap orang untuk selalu mencuci tangan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Mencuci tangan dapat membuat Anda tetap sehat dan mencegah penyebaran infeksi pernapasan dan diare dari suatu orang ke orang lain. Kuman dapat menyebar dari orang lain atau permukaan saat Anda yang pertama menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda dengan tangan yang tidak dicuci. Kemudian yang kedua, makan atau menyiapkan makanan dan minuman dengan tangan yang tidak dicuci. Kemudian yang ketiga, menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi. Yang keempat, mengesang batuk atau bersin ke tangan dan kemudian menyentuh tangan orang lain atau benda-benda. Itu merupakan permukaan-permukaan yang penyebab penyebaran kuman ya. Terus kemudian, di sini menurut WHO mencuci tangan agar bersih menghabiskan waktu sekitar 20-30 detik. Ikuti 7 langkah mencuci tangan yang benar menurut WHO untuk mencegah infeksi virus, kuman, dan bakteri. Yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama adalah basahi tangan dan tuangkan atau oleskan produk sabun di telapak tangan. Kemudian yang kedua, tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan produk sabun yang telah dituangkan. Kemudian yang ketiga, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi untuk sebaliknya. Selanjutnya, letakkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan jari saling terkait. Yang kelima,
Tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Yang keenam, gosok ibu jari kiri dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketujuh, gosokkan jari-jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Dan yang ke-8, bilas dan keringkan. Setelah kering, tangan Anda sudah aman dari bakteri kotoran. Oke. Menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran virus corona hanya perlu waktu beberapa menit saja, dimulai dari mencuci tangan sebentar. Akan tetapi, berbagai penyakit bisa kita hindari, termasuk virus corona. Nah, oke. Kira-kira dari teks prosedur ini, kita bisa menyimpulkan kira-kira teks prosedur itu membahas tentang apa ya? Oke. Ayo, yang bisa menjawab boleh kita jawab. Nah, oke, jadi teks prosedur itu adalah teks yang membahas tentang langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Nah, contohnya langkah-langkah mencuci tangan tadi. Jadi dari teks ini kita bisa menyimpulkan bahwa teks prosedur itu adalah teks yang membahas, yang menyajikan tentang prosedur, tentang langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Oke, paham ya? Nah, contohnya seperti halnya ketika kalian mau memasak Indomie atau mie instan yang ada di rumah. Ketika kalian memasak mie instan, biasanya kalian suka melihat nggak di belakangnya itu ada langkah-langkah atau prosedur memasak mie instan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk teks prosedur yang harus diikuti, yang harus dilakukan dalam membuat mie instan. Oke, kemudian, nah, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang cara atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ingat ya, kata kuncinya adalah cara atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Nah, berarti isinya adalah langkah-langkah. Kemudian selanjutnya, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat mengikuti sebuah proses membuat, melakukan, dan menggunakan sesuatu. Jadi, tujuan teks prosedur ini adalah dia memberikan panduan kepada seseorang agar orang itu dapat membuat, dapat melakukan, dapat menggunakan sesuatu secara tepat. Nah, itu ya tujuan teks prosedur. Oke, paham? Kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, kemudian dari segi isinya, teks prosedur itu memiliki ciri-ciri. Ya, yang pertama, dari segi isinya, seperti yang sudah kita baca pada teks sebelumnya, yang pertama, ciri isinya, teks prosedur itu memiliki panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, pasti di dalam teks prosedur ada langkah-langkah seperti itu. Kemudian yang kedua, ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Nah, jadi di dalam langkah-langkah itu tentu kadang-kadang ada aturan, ada batasan yang harus diikuti. Contohnya, seperti kita membuat Indomie, memasak mie. Disarankan kita merebus itu kurang lebih 4 menit. Kalaupun misalkan sebelum 4 menit kemudian udah kita angkat, nanti hasilnya tidak maksimal. Nah, kalau misalkan lebih dari 4 menit, nanti hasil mie yang kita buat pun tidak akan maksimal. Nah, makanya di dalam teks prosedur itu ada aturan, ada batasan, ya. Seperti masukkan garam secukupnya. Nah, itu kan kalau misalkan kebanyakan pun juga tidak akan baik, gitu ya. Oke, kemudian ciri yang ketiga adalah isi kegiatan yang dilakukan secara urut.
Kalau tidak urut disebut tips. Nah, ini ya. Jadi di dalam teks prosedur itu langkah-langkahnya harus dilakukan secara urut, ya, secara urut. Beda dengan tips-tips. Kalau tips-tips itu tidak dilakukan secara urut pun tidak masalah, gitu ya. Oke, paham ya? Selanjutnya, nah, oke, di dalam teks prosedur itu ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis teks prosedur itu ada 4. Yang pertama, cara memainkan. Yang kedua, cara menggunakan. Yang ketiga, cara membuat. Dan yang keempat, cara melakukan. Oke. Nah, teks prosedur yang sudah kita baca pada slide pertama tadi, kira-kira itu masuknya jenis teks prosedur yang mana? Cara memainkan, cara menggunakan, cara membuat, atau cara melakukan? Ayo, betul, yaitu cara melakukan. Yaitu cara melakukan, cara mencuci tangan, ya, yang baik menurut WHO. Berarti cara melakukan. Kalau memasak mie instan itu cara apa? Cara mainkan, menggunakan, membuat, atau melakukan? Nah, kalau memasak mie instan itu adalah cara membuat, ya. Oke, cara membuat. Oke. Nah, jadi jenis-jenis ini yang menentukan teks prosedur itu masuknya kepada jenis yang mana. Oke, selanjutnya. Ada ciri kebahasaan teks prosedur. Di dalam teks prosedur ada ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, biasanya di dalam teks prosedur itu ada kalimat perintah, ya. Ada kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, contohnya, masukkan garam secukupnya. Ini kan perintah nih. Perintah. Cuci sampai bersih buahnya. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat perintah, kalimat yang harus dilakukan, kalimat yang harus dilakukan di dalam teks prosedur. Nah, ini contohnya ya. Oke. Kemudian, yang kedua, ada kalimat saran. Yang kedua ada kalimat saran. Nah, kalau kalimat saran itu boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi biasanya kalimat saran ini juga ada di dalam teks prosedur. Nah, biasanya kalimat saran ini ada kata-kata kunci yang ada di dalam kalimat saran. Kalimat saran itu biasanya menggunakan kata kunci. Apa saja? Kata kuncinya yaitu alangkah baiknya, lebih baik, sebaiknya, hendaknya. Nah, ini merupakan kata-kata kunci yang menjadi kunci kalimat saran. Contohnya, alangkah baiknya diseduh menggunakan air panas. Nah, alangkah baiknya tuh ada kata kunci alangkah baiknya. Kemudian yang kedua, sebaiknya bahan yang digunakan alami dan mudah didaur ulang. Nah, ini ada kata kunci juga, sebaiknya. Nah, ini merupakan kalimat saran ya. Pokoknya yang perlu kalian ingat adalah ada kata-kata kunci. Alangkah baiknya, lebih baik, sebaiknya, dan hendaknya. Oke. Oke, ciri kebahasaan teks prosedur yang ketiga. Ada kalimat ajakan. Oke, kalimat ajakan itu sama halnya kalimatnya memerintah ya. Meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi kalau kalimat ajakan itu sama halnya dengan kalimat persuasif. Kalimat persuasif atau kalimat ajakan, dia juga ada kata kuncinya. Kata kuncinya ayo, mari, yuk. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat ajakan. Contohnya, ayo bersihkan ruang belajar kita. Itu merupakan kalimat ajakan karena ada kata kuncinya. Kata kuncinya ayo. Kemudian yang kedua, contohnya adalah mari kita berangkat.
Ini kan ajakan ya, dengan kata kunci mari. Yang pertama dengan kata kunci ayo. Oke, kemudian ciri kebahasaan keempat ada kalimat larangan. Nah, kalimat larangan ini salah satu kalimat yang biasanya juga ada di dalam teks prosedur. Nah, cara membedakan kalimat larangan dengan kalimat yang lainnya itu sangat mudah. Biasanya kalimat larangan itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah tidak boleh, jangan, dilarang, hindari. Itu adalah kalimat-kalimat larangan yang menggunakan kata kunci. Ya. Contohnya, jangan beri air lebih dari 1 liter. Nah, ini kan dilarang ya. Tidak boleh dilakukan. Nah, artinya kalau ada teks prosedur yang ada kalimat ini, artinya kita tidak boleh melakukan kegiatan ini. Oke, terus contoh yang kedua, kamu tidak boleh mengganggu temanmu. Kamu tidak boleh mengganggu temanmu. Nah, ini kan kalimat larangan juga. Artinya, ini tidak boleh dilakukan. Nah, jadi secara garis besar, kalimat larangan ini adalah kalimat yang dituliskan untuk tidak dilakukan. Untuk tidak dilakukan atau dilarang. Ya. Oke, nah. Ciri-ciri kebahasaan tadi ada 4 ya, yang perlu kita ingat: kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, dan kalimat larangan. Oke, paham ya? Jadi pokoknya akan lebih mudah kalian pahami kata-kata kunci yang ada pada ciri-ciri kalimat itu, yang ditandai dengan warna merah. Oke, baik. Sampai segitu saja. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan kalian tanyakan ya pada pertemuan selanjutnya, atau boleh disampaikan secara langsung nanti. Oke, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Semoga walaupun kegiatannya PJJ, walaupun kegiatannya pembelajarannya daring, kalian tetap bisa semangat, bisa mempelajari, bisa memahami materi pada hari ini. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.